Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sampai di sini ya, bahwa ini baloknya kita pecah-pecah ya. Ini balok pertama, balok kedua, balok ketiga. Nah, dari 3 balok itu, kemudian kita susun persamaan momennya. Ini momen 1 dan momen 2. Ya, momen 1, momen 2, kemudian momen 3, momen 4, kemudian momen 5, dan momen 6. Oke, cara membuatnya bagaimana? Kita akan lanjut. Ini untuk balok pertama. Di balok pertama itu ada M1 dan ada M2. M1 dan M2. M1-nya maka sesuai dengan momen primer 1, 2-nya ini 2E, ini rumusnya. 3I ini adalah inersia baloknya. Saya ulangi. Kalau 2E itu adalah rumusnya. Kalau 3I ini adalah inersianya. Nanti kalau inersianya 10 ya 10. Di soal itu ada ya, 3IC. Kalau 6 ini adalah lebar atau panjang baloknya. Kalau 2 theta, nah ini baloknya kan gini ya. Nah, ketika dia ini melendut, pola lendutannya misalnya begini. Maka di titik A, ini disebut sebagai theta A. Di titik B, ini disebut sebagai theta B. Saya ulangi, ini di titik A sebagai theta A, di B sebagai theta B. Kalau yang kita hitung sebagai M1, maka dia berdekatan dengan theta A. Nah, theta A-nya kita buat 2. Nah, gitu ya. Theta B-nya kita buat 1. 2 theta A plus theta B. Nah, nanti akan berbeda kalau saudara perhatikan bahwa ketika kita menghitung M2, theta B-nya yang 2. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Bisa dilihat di atas 2 theta A, di bawah 2 theta B. Oke, saya rasa ini juga inputnya mudah ya. M0-nya min 72. Ini dihitung hasilnya ini. M2-nya plus 72. Hasil hitungan sebelahnya ini. Ya, saya rasa ini relatif mudah lah membentuknya. Cuman memang harus agak teliti ya. Saya ulangi, harus agak teliti. Ketika saya jelaskan ini agak cepat, nah saya rasa ketika saudara membaca ulang juga nggak ribet-ribet amat ya. Hanya teliti saja, perlu teliti ya. Oke, kemudian untuk balok BC, nah balok BC juga sama ya, rumusnya relatif sama. Kalau kita lihat di sini, M3, M03, 2E, ini inersianya 10 IC, L-nya 12, 2 theta. Nah, ini relatif sama ya, relatif mudah ya. Oke, kemudian ini hasilnya. Begitu juga dengan M4, M04. Ya, ini saya rasa pola yang cukup mudah kalau saudara memperhatikan. Saya ulangi, kalau saudara memperhatikan. Kalaupun nggak memperhatikan secara teliti atau agak terlewat, saya rasa nanti dibaca ulang juga tidak begitu ribet amat. Yang penting mau baca aja. Tidak memerlukan interpretasi yang rumit gitu ya. Nggak ya. Di bagian ininya nggak rumit-rumit amat ya. Waktu saya dulu S1, saya diberi alternatif atau ujian yang diberikan dosennya itu bahasanya begini. Silahkan dikerjakan struktur berikut dengan metode yang saudara pahami. Nah, waktu itu saya menggunakan metode slope deflection ya. Nah, memang metode ini memiliki apa ya? Memiliki beberapa hal praktis gitu ya dibandingkan metode yang lainnya. Dibandingkan metode cross, dibandingkan metode persamaan 3 momen gitu ya. Ada beberapa hal praktis ya.
Meskipun metode persamaan 3 momen juga mudah. Nah, yang agak sulit itu metode gaya dan metode metode cross nanti ya. Selanjutnya untuk M5 kita bentuk maupun M6. Dari struktur yang ada perlu kita pahami juga ya. Tadi kan strukturnya kan begini. Kira-kira ini ada M1, ini ada M2, ini ada M3, ini ada M4, ini ada M5, ini ada M6. Nah, masing-masing sendi itu kita sebut sebagai sigma momen. Sendi juga sigma momen. Nah, kita pahami bahwa jumlah dari ini itu harus 0. Nah, jumlahnya harus 0. Ini juga sama, jumlahnya harus 0. Ini juga sama, jumlahnya harus 0. Nah, karena jumlahnya harus 0, maka kita lihat bahwa M1 sama dengan M0. M2 tambah M3 harusnya jumlahnya 0. M4 dan M5 jumlahnya harus 0. M6 ditambah dengan momen hasil cantilever harus juga 0. Atau M6 sama saja dengan sama dengan 36 ya. Oke. Nah, ini konsep-konsep bahwa di sendi itu jumlahnya harus 0 itu harus paham kita ya. Kita tadi sudah mendapatkan M1, M2, M3, M4, M5, M6. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, kalau saudara lihat ini tadi M1-nya 0 dari persamaan halaman sebelumnya. Kemudian M2-nya, M3-nya, M4, M5, M6. M6-nya sudah ada 36. Nah, dari data yang ada kita belum mempunyai data untuk M2, M3, M4 maupun M5. Data ini kita pindahkan ya, data ini kita pindahkan ke bagian bawah. Oke, kalau kita lihat di sini untuk M1 kita lihat terletakkan di atas. Kemudian M2 dan M3 kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan nilainya menjadi 240 sama dengan bla bla bla. M4 dan M5 juga sama. Dan yang terakhir yang 36. Oke. Jadi bagian atas ini kita susun di bawah. Penyusunan yang tepat kalau kita lihat ya. Kalau saudara perhatikan ini saya tarik garis lurus. Ya, tarik garis lurus, maka nilainya akan simetris. 1, 1, 1,6, 1,6, 0,66, 0,66. Simetris ya. Kalau jawabannya tidak simetris, ada kemungkinan persamaan kita ada yang salah, gitu ya. Relatif harus simetris. Oke, ini pola simetrisnya, kita lanjut. Nah, sebenarnya tahap selanjutnya setelah dapat ini, kita kan seolah-olah ini punya persamaan dengan 4 variabel ya. Ini kita anggap sebagai variabel X, ini variabel Y, variabel Y, variabel Y, ini variabel Z, variabel Z, variabel Z, ini variabel W misalnya ya. Kalau ada 4 variabel ini, kita kan harus mendapatkan nilai X berapa, Y berapa, gitu kan ya. Z berapa, W berapa. Kira-kira cara apa yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai X, Y, Z, W? Fadil, apa kira-kira metodenya Fadil? Cara kita menyelesaikan? Eliminasi bukan, Pak? Bisa. Metode lain apa? Matriks, Pak. Siapa yang menjawab matriks? Saya. Iya, siapa? Labib, Pak. Labib. Iya. Cara paling praktis pakai metode matriks. Dengan Excel, saudara dengan cepat
menyelesaikan ya. Saya ulangi, cara paling praktis dengan metode matriks. Jadi saudara bentuk matriksnya. Dari persamaan ini kan bisa dibentuk nih matriksnya. Ini angka-angkanya, di sini disebut sebagai X, Y, Z, W. Nah, sama dengan sebelah kanannya adalah 72, 240, min 248, 4. Nah, gini ya, ini dibuat matrik. Ini berarti matriknya 2, 1, 0, 0, 1, 5,3, 1,6 dan seterusnya ya, isinya ya. Caranya bagaimana? Caranya bagian yang kanan ini dipindahkan ke bagian yang kiri dipindahkan ke kanan menjadi inverse. Menjadi inverse ya. Setelah menjadi inverse, kita kalikan dengan yang ada di sebelah kirinya ini. Tapi posisi pemindahannya harus sesuai ya. Karena itu akan mempengaruhi hasil perkaliannya. Ya, ini dengan metode matriks hasilnya akan lebih cepat gitu ya. Dan itu dengan kalkulator atau dengan Excel akan lebih praktis ya. Kalau contoh yang saya sebutkan di sini, ini saya menggunakan metode eliminasi substitusi untuk menyelesaikan. Tapi saya nggak recommended ya, saudara mengerjakan dengan metode eliminasi substitusi. Pengalaman saya, dikerjakan dengan metode eliminasi substitusi, mahasiswa itu banyak sekali yang nggak pas hasil hitungan. Karena hitungannya panjang sekali. Jadi saya merekomendasikan nanti saudara menghitung dengan metode matriks ya. Ini hasilnya ya, dihitung dengan metode matriks. Kalau yang bawah ini adalah detail hitungannya, tapi hasilnya yang atas ini. Oke ya, nanti dihitung dengan metode matriks ya. Ini lanjutannya nih ya. Nah, ini tahapannya nih ya. Ini potensi kesalahannya riskan sekali ya, besar sekali ya. Oke, dari 4 jawaban tadi yang sudah didapatkan, ini misalnya X, ini Y, ini Z, ini W. Nah, tadi saya memisalkan itu. Kita masukkan saja ke 6 persamaan tadi. M1, M2, M3, M4, 5, 6 ya. Maka kita akan mendapatkan M1 0 terbukti, M2 segini, M3 segini, M4 segini, M5 segini, M6 segini. Terbukti ya, ini terbukti, ini terbukti. Jadi hasilnya sesuai gitu ya. Tapi memang ada beberapa catatan tadi ya, termasuk tadi bahwa persamaannya harusnya simetris gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tahap berikutnya ini relatif sama dengan metode hitungan kita sebelumnya. Kalau saudara masih ingat ya, sama kan? Hitung reaksi ujung bebasnya ya, dan seterusnya. Relatif sama. Hasilnya kalau saudara lihat sama ya. Relatif sama. Tidak sama persis sih, tapi beda-beda tipis gitu ya. Tapi relatif sama. Oke, sampai di fase ini hasilnya atau hitungan lanjutannya relatif sama. Jadi kalau uraian di bawahnya saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena relatif sama. Ya, kalau rotasinya ini bahkan bisa dicek secara langsung ya. Theta A-nya tadi berapa, theta B berapa, theta C berapa, theta D berapa. Tadi kan ada nilai EI, theta A. Nah, ini bisa dicek dari sini. EI-nya berapa, masukin, inersianya berapa, theta-nya berapa. Atau bisa dicek lagi ya. Nah, kalau di sini kan ada nilai ininya ya, apa namanya? EI-nya di bawah. Sampai di situ ada pertanyaan? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya. Untuk yang tadi gambar kurva itu, untuk seberapa besar lengkungannya itu tergantung dari nilai dari si theta A, B, C, D-nya itu, Pak ya? Ya, nah sebenarnya theta ini kan sudah kita hitung dengan metode sebelumnya ya. Ada metode gaya, itu sudah kita hitung. Metode sama 3 momen ya, atau gaya ya. Itu sudah kita hitung.
lengkungannya berdasarkan hasil theta ini. Hasil theta ini kalau kita hitung dengan memasukkan nilai E, kalau nilai E-nya ada ya, I-nya ada, maka nanti dapatnya misalnya 5 radian gitu ya. Satuan yang benar itu adalah radian ya. Kalau satuan ini karena dia masih ada EI-nya. E-nya kan belum tahu kita nilai E-nya kan. Di soal kan nggak muncul ya nilai E-nya kan ya. E-nya nggak ada, I-nya nggak ada. Di soal paling sebutannya 2I gitu kan, 2IC atau 3IC. Jadi sebenarnya nilai realnya itu adalah radian. Misalnya 5 radian. Nanti 5 radian ini kita konversi berapa derajat. Misalnya gambar garis. Kemudian kita gambar garis lagi. Kan bisa dicek nih berapa derajatnya. Misalnya 5 derajat gitu. Oke ya, jadi saya ulangi. Lengkungnya ini sebenarnya hasil akhirnya satuannya adalah radian. Dari mana? Ketika kita sudah memasukkan nilai E dan kita sudah memasukkan nilai I. Sementara di tugas dan soal kita E dan I-nya itu belum diketahui. Jadi nanti idealnya kita mendapatkan nilai radian atau derajat ya. Derajat. Radian dan derajat kan sama saja ya. Nilai untuk sudut ya. Kalau kita nggak familiar dengan radian, kita bisa menggunakan derajat. Oke ya, jadi kelengkungannya itu bisa kita hitung tuh dengan derajat atau radian. Cuman memang karena di kita nilai E dan I-nya belum diketahui atau tidak diinput, maka kita cukup menggambar ilustratif saja. Ini kan ilustrasi aja nih. Ya karena ada di sini beban, kira-kira melengkungnya begini, ini, nah gini aja ini. Nilai perkiraan ya. Nilai sebenarnya itu ya nanti berdasarkan EI-nya ini, ya. Apalagi EI-nya kan beda-beda kan, ya. Balonnya kan beda-beda. Jadi kelengkungannya itu walaupun dia smooth tapi nanti kelengkungannya bisa beda-beda. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada. Pak, nanya lagi Pak. Silakan. Berarti dari turun naiknya itu dari si hasil dari derajat radiannya itu juga ya Pak ya? Ya. Misalnya ini contoh ya. Misalnya yang di theta D gitu ya. Berapa radian? Kita gambar kemiringannya. Ini ya. Ini kan garis lurus nih. Baru kita tarik lengkungnya. Set gitu kan. Jadi dia ini gambar garisnya semacam garis singgung ya. Atau bisa kita tarik dari titik D-nya ini. Titik D-nya ini berapa derajat? Saya ulangi. Jadi ini titik D-nya berapa derajat kita. Nah ini kan bisa kita konversi menjadi radian, bisa kita konversi menjadi derajat gitu kan. Dari radian ke derajat. Nah ini kita tarik garis berapa derajat ini. Baru lengkungnya itu seperti garis singgung dia, set gitu. Nah karena nanti dia harus ketemu nih. Di sini kan ada radian lagi nih, ada theta C gitu kan. Di sini ada theta D, di sini ada theta C. Nah, antara theta, kalau kita perhatikan, ini kan ada dua sisi ya. Antara D dengan sini dengan sebelah kanan, antara kiri dengan kanan harus sama ini. Antara kiri dengan kanan harus sama. Radiannya ya. Atau derajatnya harus sama. Nah, nanti kalau untuk yang jepit, nah kalau yang jepit itu begini. Kalau yang jepit itu, ini jepit misalnya ya, maka dia lurus dulu, lurus baru lengkung. Nanti tetanya di sini pasti 0. Ya, tetanya pasti 0 kalau di perletakan jepit. Kebetulan di sini nggak ada yang jepit ya. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya, ya kebetulan kita nggak sampai menginput nilai E dan nilai I. Oke ya, kita cukupkan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.